With great power comes great responsibility. Kalau kata Spider-Man kan gitu ya. Uncle Ben. Uncle Ben ya. Indonesia punya 2 ekor badak yang tinggal 2 itu di dunia. Jadi kalau kita nggak jaga, siapa lagi yang akan kita jaga? Overconsumption kita itu udah berlebihan gitu. Sebenarnya saya malu berada di sini gitu kan. Seharusnya yang berada di kursi ini adalah itu bukan hanya jadi tugas pemerintah aja ya. Tadi kan karena tugas menjaga biodiversity itu adalah tugas kita semua nih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus paham kenapa sih itu penting supaya kita mau ngejaganya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Pembangunan itu adalah suatu keharusan, tapi keberlanjutan adalah keniscayaan. Kita yang harus jaga. we're not the dinosaur, we are the meteor kan. Kita bukan hanya hidup dalam bahaya loh, tapi kita itu bahayanya sendiri. Hai guys, ketemu lagi sama aku Veronica Twins dan hari ini aku bakalan podcastan sama 3 narasumber yang seru dalam rangka International Day for Biodiversity 2025. Di sini aku punya 3 narasumber yang berasal dari latar belakang berbeda dan akan memberikan perspektif yang lebih luas. Sebenarnya kenapa sih biodiversity itu penting, guys? Nah, teman-teman mungkin udah lihat ya kemarin di sosmed kalau misalnya ada satu postingan viral mengenai ibu gajah yang kehilangan anaknya dan dia tidak ingin bergerak sama sekali. Nah, gajah ini sebenarnya adalah salah satu satwa liar yang penting untuk menjaga ekosistem kita tetap lestari. Nah, kita akan ngobrolin di podcast kali ini. Nah, aku mau kenalin dulu nih, ada 3 narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Inge Retnowati, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup. Halo Ibu, thank you udah mau datang ke podcast ini ya Bu. Oke, yang kedua kita kedatangan Ibu Areta Aprilia, Head of Nature, Climate and Energy Unit dari UNDP Indonesia. Selamat siang Mbak Ibu Vero. Areta. Terima kasih. Cantik semuanya ya. Nah, yang terakhir kita punya mas-mas ganteng nih ya. Supaya nggak yang cantik-cantik aja. Ada Mas Ramani Tungka sebagai Environment Advocate ataupun aktivis lingkungan. Hai Mas. Halo. Tumben ya ada di Jakarta ya. Tumben. Karena dipanggil ya sudah seksi. Oh, gitu. Biasanya ada di pelosok Bu Ibu sama. Mantap. Oke deh kalau gitu aku langsung mau nanya ke Ibu Inge dulu nih. Sebagai orang dari pemerintahan gitu ya. Tadi udah aku sempat mention juga nih salah satu masalah yang lagi jadi perbincangan juga di dunia sosmed gitu kan. Emangnya seberapa penting sih kita menjaga satwa liar ataupun biodiversity di Indonesia? Emang ada untungnya dan apakah pemerintah Indonesia tuh udah punya suatu gerakan atau kebijakan untuk menjaga hal itu? Ya, makasih Mbak Vero. Nih kawan-kawan yang ada di rumah atau di mana aja. Jadi bicara tentang keanekaragaman hayati, tadi ada kisah tentang gajah, ibu gajah dan anak gajah. Sebenarnya ke hati, kita singkat aja ya biar gampang, itu nggak hanya tentang gajah. Bahkan nggak hanya tentang satwa liar, nggak hanya tentang satwa. Jadi berbagai kehidupan atau hayati yang beraneka ragam itu adalah keanekaragaman hayati kita. Dia bahkan bisa sifatnya bentang alam atau ekosistem. Jadi keanekaragaman hayati itu 3 level. Ekosistem atau bentang alamnya, lalu spesiesnya, ada tanaman, ada satwa, ada mikroba, dan kemudian genetiknya. Bagian inti yang terkandung di dalam setiap spesies. Ya, jadi itu level-levelnya. Kenapa ini penting? Kenapa ke hati penting? Karena dia punya peran penting di dalam menjaga keseimbangan, keberlanjutan kehidupan di bumi. Jadi setiap spesies itu punya makna, punya keterkaitan dengan spesies-spesies lainnya. Ada saling ketergantungan, ada saling mempengaruhi, sehingga satu kesatuan terintegrasinya menjadi bagian dari penguat keseimbangan kehidupan di bumi. Karena penting, kita harus bisa punya perhatian, harus bisa melestarikan, menjaga keberlanjutan ke hati. Karenanya ada kebijakan-kebijakan kita. Baik. Kita punya Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32 2009. Kita juga punya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang 32 2024 yang semuanya menjadi dasar kita punya perangkat regulasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati. Jadi banyak perangkatnya dan terus kita kembangkan. Pengembangannya tentu kementerian tidak bisa jalan sendirian. Kami dari KLH tentu ada kementerian lain seperti kehutanan kalau terkait dengan hutan, ada KKP kalau terkait kelautan dan perikanan, ada pertanian. Bahkan ketika pemerintah bersatu masih belum kuat juga. Harus dengan komponen atau elemen-elemen lain dari masyarakat, dari kita semua. Ada non-government, non-state actors, ada mitra pembangunan, ada LSM, ada perusahaan, bahkan masyarakat lokal. Jadi hal penting di sini adalah kita memahami makna, kenapa, why, dan kita paham bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Regulasi boleh dibikin, tapi ketika engagement atau kebersamaan kita tidak bangun,
understanding tidak dibangun itu sulit, sehingga kebersamaan membangun bersama menjadi penting. Ini makanya kita kolab bersama di sini. Setuju banget. Nah, makanya dari itu bukan hanya jadi tugas pemerintah aja ya. Tadi kan karena tugas menjaga biodiversity itu adalah tugas kita semua nih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus paham kenapa sih itu penting supaya kita mau ngejaganya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Nah tadi juga udah seperti mention kalau ada kolaborasi nih di sini untuk mengedepankan isu-isu ini menjadi suatu hal yang solutif dan bisa digapai gitu ya bersama, salah satunya dengan UNDP nih teman-teman. Nah makanya aku mau nanya sama Ibu Areta, nah peran UNDP ini sebenarnya apa nih dalam pengelolaan biodiversity di Indonesia? Mungkin mau diceritain juga ada pengalaman kolaborasi apa dengan pemerintah Indonesia? Terima kasih Mbak Vero atas undangannya nih di podcast ini. Jadi UNDP sendiri fungsinya adalah untuk memberikan support pada pemerintah Indonesia maupun masyarakat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara mengenai ke hati, tentunya kita melihat ada 3 entry points gitu ya. Yang pertama kalau upstream itu di level policy atau kebijakan dan governance gitu ya. Nah di sini kita bicara support dari UNDP terkait dengan Indonesia Strategic Action Plan terkait biodiversity atau IPSAP gitu ya. Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan. Setelah diimplementasikannya IPSAP itu ada yang namanya NATREP, National Report gitu. Nanti saya mungkin akan bicara lebih lanjut mengenai NATREP ini. Kemudian yang kedua yang lebih downstream itu adalah di level tapak. Ya, kita mengimplementasikan juga inisiatif-inisiatif di level lokal gitu ya, dari proyek-proyek yang berupa konservasi kehutanan, seperti misalnya Kalimantan Forest, kemudian konservasi gajah, kemudian burung yang sudah sekarang semakin berkurang ya. Jadi ini merupakan upaya kami untuk membantu Indonesia agar biodiversity ini semakin terjaga. Dan satu lagi yang penting Mbak, financing. Nah, financing yang sustainable ini juga perlu tetap dijaga, dan ini adalah salah satu inisiatif yang kita juga coba untuk inisiasi melalui Biodiversity Financing Program atau BioFin. Dan selain itu kita juga ada program melalui pendanaan GCF, Green Climate Fund, REDD+, dan ini menggunakan mekanisme result based payment untuk konservasi hutan dengan memberikan insentif untuk konservasi hutan, tapi di level tapak begitu. Jadi ini merupakan beberapa contoh saja nih, beberapa inisiatif yang kita gagas bersama dengan pemerintah dan masyarakat. Mantap, keren. Wah, banyak banget ya teman-teman. Ini proyeknya pasti pengen banget lihat langsung sebenarnya. Nah, tapi mungkin ada nih orang yang pernah lihat langsung karena sering banget turun ke lapangan ya kan. Yang mungkin jarang-jarang ada di Jakarta karena lagi sibuk pelosok, gitu kan, ekspedisi. Itu kalau lihat di Instagramnya kayaknya nggak ada di sini gitu kan. Nah kita tanya langsung aja nih sama Kak Ramon. Pernah terlibat juga nggak sih sama proyek-proyek yang mungkin tadi disebutin sama Mbak Areta? Dan kayak gimana sih ceritanya di lapangan kita, emang bener gitu biodiversity kita tuh lagi terancam, ataupun bisa juga dilihat progresnya dari proyek-proyek yang udah berjalan ini, apakah itu udah merupakan solusi yang baik gitu untuk menjaga ke hati kita? Sebenarnya kalau dikatakan terancam, kita sebenarnya akui dulu bahwa sekarang sejarah peradaban manusia ini kita memasuki fase ini paling genting. Sepanjang evolusi manusia ini, peradaban manusia di planet ini tuh, ini adalah fase paling pentingnya. Tinggal bagaimana kita memilih, kita mau melanjutkan planet ini berumur panjang atau tidak. Pasti kan ada manusia, ada keanekaragaman hayati. Mungkin saya sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Bu Inge sama Bu Areta ya, bahwa bagi teman-teman yang menyaksikan, keanekaragaman hayati ini kan nggak melulu hanya di terestrial, tapi kita melihat bahwa ada di pesisir, ada di lautan pula gitu kan di planet ini. Dan memang mayoritas planet ini kan terdiri dari lautan gitu. Yes. Dan kalau ditanya implementasi di lapangannya bagaimana, saya dapat melihat langsung bahwasanya teman-teman komunitas di level tapak, teman-teman masyarakat adat, tadi kan kita bilang menyinggung kolaborasi ya, artinya kan bermitra. Kawan-kawan di masyarakat adat, kawan-kawan komunitas di level tapak, mereka bukan hanya mitra untuk mewujudkan misi tersebut, tapi mereka aktor utama sebenarnya. Mereka garda terdepan untuk ngejaga agar bumi ini tetap terjaga pelestarian keanekaragaman hayatinya. Ya. Justru inisiasi-inisiasi inilah yang terus dilakukan oleh komunitas di level tapak, teman-teman masyarakat adat. Bagaimana caranya pelestarian di pesisir, pelestarian di terestrial. Karena sebenarnya kita harus tarik ulur dulu nih, kembali ke akar dulu. Apa yang kita lakukan, perilaku kita manusia, baik itu di rumah maupun kita di kantor maupun kita di kota besar, dimanapun kita berada, dampaknya signifikan terhadap kehidupan di pesisir. That's why saya bisa mengatakan aktor utamanya adalah sebenarnya teman-teman masyarakat adat. Aktor utamanya adalah teman-teman komunitas di level tapak. Tinggal bagaimana kita berkolaborasinya tadi.
menghidupkan kolaborasinya tadi itu dengan cara apa? Kayak tadi, kita sepakat bahwa inclusivity, keterlibatan semua pihak itu mutlak satu-satunya solusi nih untuk ngatasin beragam persoalan ini kan. Tinggal gimana nih? Mereka itu butuh suara. That's why we need to be the voice for the voiceless kan gitu kan. Saya akan terus menyuarakan apa yang teman-teman perjuangkan sebagai garda terdepan gitu. Sebenarnya saya malu berada di sini gitu kan. Seharusnya yang berada di kursi ini adalah teman-teman di level komunitas tadi. Karena kayak tadi saya bilang, tapi bukan berarti saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang bisa saya lakukan adalah terus menyuarakan mereka, terus mensupport program-program inisiatif yang dilakukan dari level tapak, dari level akar rumput. Dan kalau ditanya implementasinya, mereka lah yang harusnya kita acungi jempol gitu. Aku sering banget lihat konten-kontennya Mas Ramon juga gitu kan, menjadi jembatan ya. Pastinya mungkin kita sebagai orang kota cukup jauh gitu ya, nggak bisa ngeliat langsung tuh apa yang terjadi di hutan, apa yang terjadi di pesisir dan juga di laut, jadi kayaknya nggak relate. Tapi setelah ada aktor-aktor seperti Mas Ramon juga termasuk aktor gitu ya, yang membuat bahasa-bahasa itu menjadi bahasa bayi yang bisa kita juga pahami, akhirnya wah ada urgency nih di sini ya Bu, kalau misalnya benar apa yang kita lakukan di rumah itu juga berpengaruh langsung kepada bumi kita dan kelestarian alam kita. Nah, pengen tahu nih Bu, dari pemerintah kan tadi udah banyak banget Bu programnya. Apa sih tantangannya Bu di level tapak tadi gitu, mungkin dari kolaborasi yang ada yang mungkin nantinya harus kita cari juga solusinya bersama. Kalau ditanya tantangannya, pertama understanding, membuat kita semua punya kesepahaman, ada yang urgent. Kedua, ketika kita harus membawa ranah dokumen, ranah sebuah rencana, ranah sebuah strategi ke dalam implementasi, itu kolaborasinya harus lebih intens, harus benar-benar mengangkat masyarakat, jangan cuma dianggap sebagai mitra, tapi itu the real actor gitu ya, the main actor bahkan gitu ya. Jadi tantangan kedua adalah bagaimana semua punya peran penting sehingga kolaborasinya juga manis gitu ya. Tantangan ketiga ketika kita berhadapan dengan hal yang terkait ancaman-ancaman keberlanjutan, ada pencemaran, ada kerusakan pembukaan lahan, ada perubahan iklim, itu tantangan. Belum tahu juga ya, Indonesia punya 2 ekor badak yang tinggal 2 itu di dunia. Jadi kalau kita nggak jaga, siapa lagi yang akan kita jaga? Sekarang kita harus menyelamatkan dia. Area sekitarnya sudah area-area bukaan. Itu hanya contoh bahwa ada yang harus kita selamatkan. Itu terjadi karena pembangunan itu adalah suatu keharusan. Tapi keberlanjutan adalah keniscayaan, kita yang harus jaga. Jadi ya itu tantangan-tantangan, tapi kita yakin kalau kita punya understanding yang baik, tantangan itu bisa kita atasi sama-sama. Only our earth. Setuju banget. Itu juga kadang suka bikin aku deg-degan gitu ya, suka dapat climate anxiety Bu, aku kayak, gimana nih gitu kan. Dan rata-rata kebanyakan aneka-ragaman hayati itu ada di Indonesia gitu, berapa pentingnya gitu orang Indonesia untuk tahu dan kemudian mau ikut turut langsung gitu kan. Kalau misalnya mereka punah, sisanya kita dong manusia sendiri. Ya kan, yang penting kita sadar dulu semua itu ada di Indonesia. Artinya negara ini punya peran penting. Garis pantai panjang nomor 2, kita punya mangrove sebagai blue carbon. Bener-bener kita tuh punya peranan penting. Pasti orang Indonesia sebelum bisa turut langsung gitu menjaga keanekaragaman hayati, tentunya ya harus berdikari juga dong. Gimana caranya memberikan insentif pada ya tadi orang-orang di level tapak tadi agar bisa turut serta dan program-program pemerintah tadi tuh bisa terlaksana. Mungkin bisa dicontohin ada proyeknya tuh di mana. Indonesia itu kan kita nomor 2, peringkat kedua sebagai mega diverse country ya Mbak ya. Jadi with great power comes great responsibility. Kalau kata Spider-Man kan gitu ya. Uncle Ben. Uncle Ben ya. Nah, ini kita punya great responsibility nih untuk menjaga bagaimana biodiversity kita dijaga sedemikian rupa sehingga jangan sampai kita jadi the only species in the world gitu. Nah, itu the worst case scenario. Kita tidak mau melihat konservasi hanya sebagai cost center saja. Tapi kalau bisa kita menyentuh juga nih bagaimana memberdayakan masyarakat supaya mereka mendapatkan additional income misalnya. Bagaimana memberdayakan kelompok perempuan untuk mereka terlibat jadi UMKM untuk mendapatkan tambahan pendapatan misalnya dari kegiatan mereka mengkonservasi hutan. Saya ngambil contoh dari salah satu proyek yang kami implementasikan di Kalimantan, terdapat kelompok perempuan yang tinggal di sekitar hutan itu di mana mereka membantu untuk mengkonservasi hutan. Tetapi kami juga membantu mereka untuk membuat sebuah kelompok UMKM sehingga mereka mengembangkan apa yang disebut dengan
pengembangan lebah kelulut. Tahu nggak Mbak ini lebah kelulut? Oke. Stingless bee. I see. Nah, stingless bee ini kemudian dibudidayakan, kemudian kita bantu marketingnya dan sebagainya, dan itu menjadi tambahan income untuk mereka. Contoh yang kedua, kita mencoba untuk mempilotkan kerjasama dengan perbankan. Jadi untuk kegiatan Arafura in Timor Sea, ini di mana kegiatannya ada di Arafura dan Laut Timor. Selain kita membantu untuk menjaga marine protected area, tapi kita juga membantu untuk mengembangkan bisnis mindset untuk kelompok perempuan di Rotendao. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan mangrove yang ada di situ secara, ya meskipun ini small scale ya, tapi kita membantu mereka untuk memanfaatkan mangrove yang ada di sana untuk menjadi produk sabun yang kemudian dijual ke hotel-hotel yang ada di sekitar situ. Dan itu kita bantu fasilitasi, dan akhirnya kita ada MOU dengan Bank NTT di mana mereka mau memberikan pinjaman lunak, soft loan untuk UMKM tersebut, sehingga akhirnya mereka bisa bergulir ya, bisnisnya bisa berjalan. This is the kind of sustainable income, sustainable economic development yang kita melihat. Ini ada nih progressionnya yang kira-kira menarik untuk masyarakat, sehingga it's not just about the cost center but also income, profit making also for the communities. Benar-benar. Mas Ramon pernah lihat langsung nggak sih kayak perubahan masyarakat lokal yang tadinya nih sebelum mereka tahu gimana caranya mereka bisa dapetin income dari menjaga hutan, mungkin dulu kerjanya merambah, terus kemudian mereka punya mindset yang berubah akibat adanya program-program atau inisiatif dari pemerintah ataupun dari seperti UNDP. Pernah lihat langsung nggak Mas? Ya pernah, karena saya juga ada terkait sama beberapa proyek di Kalimantan ya. Maksudnya kalau kita bicara tadi inisiatif yang dilakukan oleh kawan-kawan UNDP, itu pun menstimulun beberapa proyek-proyek yang lain dalam artian dampaknya gitu. Kita melihat bahwa realitanya, kayak tadi Bu Areta menyinggung soal bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan mangrove, bagaimana ancamannya mangrove itu kan sebenarnya manusianya. Yes. Bagaimana mangrove ini tiba-tiba tata kelolanya bisa berubah, dialihfungsikan menjadi penambakan. Tambak udang. Ya. Tapi kan kita bisa merumuskan inisiasi yang solutif. Bagaimana masyarakat tetap menjaga lahan mangrove-nya ini, pemberdayaannya itu melalui yang sifatnya alami, dan bagaimana tetap balance mangrove sebagai garda terdepan, sebagai blue carbon, sebagai tempat habitat para satwa, tapi juga mampu menghasilkan ekonomi sirkuler tadi bagi masyarakat. Dan di situ kita melihat bahwa inisiatif seperti ini, contohnya seperti Bu Areta dan kawan-kawan UNDP, bahwa ini tuh sebenarnya adaptasi kalau menurut saya gitu ya. Kita melihat bahwa simpelnya gini kalau saya melihatnya ya, box-box ini box-box SDGs gitu ya. 17 poin SDGs yang sudah dirumuskan. Kita melihat bahwa ini adaptasi dari yang sudah blueprint yang dicetak oleh masyarakat adat. Nggak hanya di Indonesia, tapi globally ya gitu, di seluruh planet ini gitu. Terutama kita bicara Indonesia. 17 poin ini tuh sudah ada blueprintnya. Puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Itu sebenarnya pola-pola aturan budaya yang sudah diciptakan oleh teman-teman masyarakat adat. Kita tinggal beradaptasi dengan hal itu. Penebalan kemudian menjadi rujukan kebijakan baru. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh UN Secretary General Antonio Guterres ya. Antonio Guterres kan pernah bilang bahwa we're not the dinosaur, we are the meteor kan. Kita bukan hanya hidup dalam bahaya loh, tapi kita itu bahayanya sendiri kan. That's why bahwa inisiatif seperti tadi itu diperlukan gitu kan. Inisiatif yang gimana masyarakat hidup berdampingan dengan alam, masyarakat berdampingan pula dengan satwa. Ini semua hidupnya balance, saling mengisi, dan kata kuncinya kan adalah keberlanjutan tadi. Keberlanjutan agar dapat hidupnya tuh bisa berlangsung terus-menerus hingga kata lestari itu bukan hanya utopia ya, bukan hanya sebuah fantasi gitu. Lestari itu bisa kita wujudkan. Gak ada yang nggak bisa. Yang ada lu mau atau nggak mau gitu kan. Yes. Inisiasi tadi lah, that's why kolaborasi antara pihak sektor government, sektor yayasan, sektor private sector, rumah ibadah, perguruan tinggi, akademisi, saintis, semua kita bisa kok sama-sama menggelindingkan ini semua gitu. Jawabannya bisa, dan harus sekarang masalahnya itu gitu kan. Jadi teman-teman yang nonton nih sekarang misalnya mulai mikir, aduh terus gimana nih aku dengan latar belakangku misalnya yang bukan di bagian konservasi atau tidak mengerti itu bisa ikut berkontribusi gitu Bu. Misalnya ada masing-masing, mungkin aku pengen minta gitu kan sarannya, mungkin kalau dari Ibu buat orang yang di non pemerintahan bisa melakukan apa, buat yang di non government bisa melakukan apa, dan orang yang misalnya
masyarakat netizen pada umumnya juga bisa apa sih Kak? Ya. Mulai dari Bu Inge dulu. Gimana sih kita semua bisa ambil peran gitu ya. Ya, jadi kalau anak-anak muda sekarang sudah banyak loh yang dia punya inisiatif inovatif gimana menjaga kehati di daerah gitu. Misalnya dia membantu mempromosikan produk-produk yang sifatnya mengapresiasi, menghargai keberlanjutan keanekaragaman hayati. Kalau ibu-ibu rumah tangga kayak saya gitu, ya mungkin keanekaragaman pangan. Keragaman pangan di kita biar anak-anak juga terjaga kesehatannya. Ragam makanan yang kita punya, sayur mayur, buah-buahan. Mari kita jaga supaya jangan cuma nanti ada satu macam buah-buahan aja 10 tahun yang akan datang ya. Jadi saya cuma mau dorong anak muda dengan backgroundnya masing-masing. Kalau yang suka meneliti, telitilah dengan senang gitu. Galilah apa yang ada di sekitar kita, apa manfaat yang bisa kita dapat. Kalau yang senangnya jalan-jalan, galilah yang bisa kita promosiin, bisa jadi nilai ekonomi. Kalau yang senangnya marketing, galilah yang bisa kita promosikan dengan tetap mengangkat branding ramah lingkungan. Itu dulu. Oke, udah banyak tuh ya. Jadi nggak ada lagi nih alasan kayak aduh aku bingung mau ngapain gitu. Tadi dari Bu Inge aja udah banyak banget masukannya. Kalau dari Bu Areta? Iya. Kalau dari saya mungkin berpesan untuk teman-teman kaum perempuan nih. Ini kebetulan mayoritas perempuan nih ya. Diwakili Bu, rambut saya panjang. Sebagai kaum perempuan, saya juga encourage ya teman-teman perempuan juga untuk selalu ter-empower gitu kaum perempuan untuk juga ikut serta gitu ya untuk kegiatan-kegiatan konservasi biodiversity gitu. Tapi saya juga ingin mengambil contoh lagi Mbak ada salah satu project yang kebetulan dulu KLHK ya Bu yang mengimplementasikan bersama dengan UNDP. Kita melibatkan kaum perempuan masuk dalam satu kelompok namanya singkatnya PIMP. Jadi di mana mereka terlibat sebagai mitra Polhut, polisi hutan. Di mana polisi hutan yang ada di Indonesia biasanya kan mereka laki-laki ya. Tapi ini kaum perempuan nih yang mereka kemudian bermitra dengan Polhut dan mereka berhasil untuk membantu untuk mengkonservasi hutan gitu ya. Saya juga dengan bangga menyampaikan bahwa kegiatan ini mendapatkan award dari UNDP headquarter di New York. Wow, Jadi dari New ini York. level global mengakui bahwa ini memang suatu inisiatif yang luar biasa dan diakui secara internasional. Jadi tetap semangat ya gitu. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bisa berkontribusi dan ini semuanya demi Indonesia Emas 2045. Amin. Nah, Kak gimana nih Kak Raymond? Aku tuh cuma suka jalan-jalan aja. Emang apa yang bisa aku lakukan gitu? Sebenarnya itu simple ya, bahwa kita pahami dulu persoalan yang terjadi di bumi ini apa. Setelah pahami, kedua akui juga kita memiliki peran loh terhadap kerusakan bumi ini. That's why perilaku dimulai dari rumah. Tata kelola sampah kita dari rumah. Bagaimana caranya rumah itu tidak menghasilkan sampah. Pemilahan sampah itu nggak hanya sekedar berhenti di situ gitu kan. Ya. Tapi kita melihat bahwa ini mungkin orang lupa ya bahwa kita ini hampir menuju 9 miliar manusia yang ada di planet ini. Dan kita memasuki era di mana perilaku kita dampaknya signifikan terhadap planet ini. Pertanyaan paling penting kalau ditarik garis hulunya itu lebih kepada behavior kita gitu kan. Overconsumption kita itu udah berlebihan gitu. Kita mulai dari rumah, bagaimana tata kelola sampah, bagaimana kita kalau bisa jangan sampai nyampah, jangan sampai semua terkumpul di TPA. Itu part of upaya melestarikan keanekaragaman hayati gitu kan. Kita nggak bisa melihat bahwa kita nunggu regulasi. No. Kita bisa bergerak bersama-sama, bergotong royong, melakukan inisiatif-inisiatif yang berkelanjutan. Pada akhirnya kita bisa kok sama-sama ngewujudin. Gak percaya? Saya yakin di Indonesia, di setiap RT itu pasti punya satu local champion. Kalau ditanya komitmen negeri ini, itu aktor utamanya terletak pada masyarakatnya gitu kan. Masyarakatnya, komunitasnya, bagaimana kita menciptakan inisiatif-inisiatif ini. Dan terima kasih KLH, Kementerian Lingkungan Hidup ya Bu ya, membuat rumusan-rumusan mensupport inisiatif. Kawan-kawan UNDP ataupun yang lainnya gitu. Ada inisiatif yang lebih memberikan keterlibatan masyarakat, memberikan dampaknya ini penerima manfaatnya adalah masyarakat. Prinsipnya kan simple, bumi sehat, masyarakatnya sejahtera kan. Pasti. Sesimpel itu kan Vero gitu. Setuju banget. Terakhir mungkin tadi udah sempat disenggol juga tentang NatRep nih Bu Areta. Dan tadi saya juga kebetulan baru tahu udah diceritain. Makanya Bu Areta boleh dielaborasi lagi what is NatRep and apa peran UNDP dalam menyusunnya? Okay. Jadi UNDP mendapatkan mandat untuk membantu pemerintah Indonesia untuk menyusun 7th National Report ini Mbak. Jadi ini merupakan self-reporting system sebetulnya untuk menyampaikan
seberapa pencapaian Indonesia dalam mencapai target-target dari IPSAP atau Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan. Nah, dari sini ini sebenarnya reporting yang setiap 4 tahun disubmit. Nah, untuk next cycle ini adalah deadline-nya kita lihat tanggal kalau nggak salah 26 Februari 2026 nih Mbak. Jadi kita sekarang tim kami sedang bekerja sama nih dengan tim KLH untuk menyusun 7 National Report ini dan berkolaborasi nih dengan Pentahelix juga nih dengan berbagai pihak untuk menyusun report yang bisa mereflect kondisi yang sesungguhnya seperti apa gitu, to the extent possible ya tentunya ya, karena kita melibatkan tidak hanya dari akademia tapi juga sektor swasta, CSO dan komunitas dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk ini menjadi inklusif dan partisipatif as much as possible. Mungkin Ibu mau menambahkan? Jadi iya. Ini appreciate ya untuk UNDP mensupport kita menyusun National Report ya. National Report itu sebuah perangkat yang gak hanya untuk melaporkan kepada dunia status kemajuan kita mengelola hati, tapi itu refresh balik kepada kita sendiri. Kita sudah on the track kah? Harus menjadi bagian dari evaluasi kita. Apa yang harus kita perbaiki? Jadi dan ini bagus banget. Kami bekerjasama dengan UNDP itu benar-benar ngebangun kolaborasinya semua partis, semua komponen pemerintah, berbagai kementerian lembaga, dan ada konsorsium atau konsil untuk perusahaan-perusahaan, untuk LSM, untuk masyarakat adat, semua satu padu menyusun report ini. Mudah-mudahan kolaborasi keren ini nggak hanya ketika kita nyusun report, tapi ketika kita mengimplementasikan terus. Kita paham bersama-sama ada kekurangan selama ini, report kita begini, tapi kemudian apa feedbacknya, apa input balik untuk kemajuan ke depan, itu bersama-sama kita sudah tumbuh understanding-nya. Dengan menyusun report ini, ke depan kita bikin dengan lebih baik, bareng-bareng, dan memang nggak bisa sendiri. Jadi ini momentum yang baik dari National Report buat kita membangun kebersamaan. Data akan repot kalau kita ngomongnya hanya minta data dari sana sini, tapi kalau kita latar belakangi dengan ini adalah bagian dari kita bersama-sama menjaga bangsa ini keberlanjutannya, ya, itu keren banget. Oke, jadi nanti apa yang dihasilkan itu bisa berupa data-based solution gitu ya, bukan hanya nature-based solution tapi juga harus data-driven, ya kan? Karena datanya satu bisa dipakai buat solusi selanjutnya. Wow, ini keren sekali gitu ya, dan aku pasti pengen dengar lebih banyak lagi, namun waktu kita terbatas, nanti kita akan kembali lagi di podcast-podcast selanjutnya. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Biodiversity International 2025 yang bertepatan di hari ini di tanggal 22 Mei 2025. Nah, boleh dong disampaikan juga kita sama-sama yuk bareng ucapin selamat Hari Keanekaragaman Hayati 2025 gitu ya Bu ya. Selamat Hari Keanekaragaman Hayati 2025.